Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Azima. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai algoritma penjadwalan CPU, yaitu algoritma priority scheduling dan round robin. Baik, untuk algoritma priority scheduling ini, pada algoritma penjadwalan CPU ini didahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Prioritas tersebut atau prioritas proses ini ditentukan berdasarkan time limit, memory requirement, file access, perbandingan antara burst proses dengan CPU, dan juga tingkat kepentingan proses. Proses dengan prioritas yang sama akan dijalankan dengan FCFS, atau bisa juga disebut dengan non-preemptive. Kemudian untuk proses dengan burst time yang lebih kecil dalam prioritas yang sama akan dijalankan terlebih dahulu dan sisa waktu dari proses dikembalikan ke antrian. Ini untuk priority scheduling preemptive. Kemudian akan saya contohkan dengan Gantt chart untuk lebih jelasnya. Baik, di sini saya contohkan yang pertama yaitu priority scheduling dengan non-preemptive. Di dalam non-preemptive ini digunakan algoritma FCFS yang mana proses yang lebih dulu masuk ke dalam antrian akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU dengan mempertimbangkan priority atau prioritasnya. Baik, di sini sudah ada tabel mengenai proses-prosesnya. Untuk proses 1 ini arrival time-nya atau waktu tibanya, waktu kedatangannya yaitu 0. Untuk proses 2, proses 3, proses 4, 5, dan proses 5, 9. Kemudian untuk burst time-nya bisa dilihat pada tabel ini dan juga prioritasnya. Untuk prioritas proses 3 dan proses 4 ini memiliki prioritas yang paling tinggi yaitu 1. Pada Gantt chart ini, pada hitungan ke 0, proses pertama dimasukkan atau proses P1 dimasukkan ke dalam antrian, lalu dieksekusi oleh CPU, dan proses P1 ini memiliki prioritas 2. Kemudian pada hitungan kedua masuk proses baru yaitu P2 dengan burst time 8 dan juga prioritasnya sama dengan P1. Karena non-preemptive, maka proses dijalankan dengan FCFS. Dengan demikian, P1 terus dilanjutkan. Hingga kemudian pada hitungan ketiga, dimasukkan proses baru yang memiliki prioritas yang lebih tinggi yaitu P3 dengan burst time 5 dan prioritasnya 1. Maka P1 yang sudah dijalankan tadi, dijalankan sebagian, ini di-interrupt oleh proses yang memiliki prioritas lebih tinggi yaitu P3. Maka P3 dijalankan dan menyisakan P1 dengan burst time 9 karena sudah dijalankan sebelumnya. Kemudian pada hitungan kelima dimasukkan proses baru lagi yaitu P4 dengan burst time 2 dan prioritasnya 1. Karena sama-sama tinggi prioritasnya dengan P3, maka P3 ini tetap dilanjutkan karena P3 ini masuk sebelum P4, atau dengan kata lain menggunakan algoritma FCFS. Kemudian hingga pada hitungan ke-8, P4 ini dieksekusi karena P3 sudah selesai burst time-nya. P4 dieksekusi hingga pada hitungan ke-9 masuk proses baru yaitu P5. P5 ini burst time-nya 1 dan juga prioritasnya 2 hingga dimasukkan ke dalam antrian yang paling akhir pada ready queue. Kemudian pada hitungan ke-10, P4 ini selesai karena burst time-nya hanya 1, dilanjutkan dengan proses P1 dengan burst time 9. Lalu pada hitungan ke-19 dilanjutkan dengan P2 dengan burst time 8. Kemudian 27
dilanjutkan proses P5 dengan burst time 1. Untuk waiting time-nya ini, waiting time P1 ini langsung dieksekusi. Waktu pertama kali dimasukkan ke dalam antrian, langsung dieksekusi. Kemudian diinterrupt oleh P3 yang memiliki prioritas lebih tinggi. Kemudian baru dijalankan lagi pada hitungan ke-10. Jadi kita bisa hitung waiting time-nya yaitu dari 10 ke 3. Yaitu pada saat proses P1 ini dimulai hingga ke proses P1 ini di-interrupt oleh P3. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Kemudian P2. P2 ini dimasukkan ke dalam antrian pada hitungan kedua dan baru dijalankan pada hitungan ke-19. Maka kita bisa hitung waiting time-nya yaitu 19 dikurang 2. Kemudian 17. P3 ini langsung dieksekusi waktu dimasukkan ke dalam antrian, maka waiting time-nya 0. P4 ini kita bisa lihat di sini dieksekusinya pada hitungan ke-8 dan baru dimasukkan ke dalam antrian pada hitungan ke-5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Untuk P5 ini kita bisa lihat di sini 27 dikurang dengan 9. P5. Untuk average waiting time-nya ya ini kita bisa hitung 45 dibagi 5 sama dengan 9. Average waiting time-nya ini 9 millisecond. Kemudian berikutnya untuk priority scheduling primtype. Dalam primtype ini untuk burst time yang lebih kecil akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU dengan mempertimbangkan prioritasnya. Untuk prosesnya ini sama dengan seperti sebelumnya pada priority scheduling non-primtype. Untuk P1 ini, burst time-nya 12 dimasukkan dalam antrian pada hitungan ke-0 dengan prioritas 2. Kemudian pada hitungan kedua masuk proses P2 dengan burst time yang lebih kecil dari P1 yaitu 8. Dan karena P1 ini sudah dijalankan sebelumnya, maka tersisa burst time-nya yaitu 10. 10 lebih besar daripada 8, maka P2 dijalankan oleh CPU. Kemudian pada hitungan ketiga masuk proses baru lagi yaitu P3 dengan burst time 5 dan prioritas 1, maka secara otomatis P3 ini dijalankan oleh CPU dan menginterrupt P2 yang sebelumnya dijalankan dan menyisakan burst time 7. Kemudian pada hitungan kelima, P4 ini dimasukkan dan dijalankan oleh CPU dengan burst time 2 dan menyisakan P3 dengan burst time 3. Karena P4 ini lebih kecil burst time-nya, maka dijalankan oleh CPU. Kemudian pada hitungan ketujuh bisa dilihat di sini P4 ini sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan P3. P3 pada hingga hitungan ke-9 masuk proses baru yaitu P5 dengan burst time 1, prioritas 2. Kemudian pada hitungan ke-10 dilanjutkan dengan proses yang memiliki burst time paling kecil. Karena kalau kita lihat prioritas yang ada pada proses-proses di antrian ini prioritasnya sama. Maka diambil burst time yang lebih kecil terlebih dahulu. P5 dijalankan, kemudian P2, lalu P1. Untuk waiting time-nya caranya juga sama. Untuk P1 ini waktu dimasukkan langsung dijalankan, lalu di-interrupt, lalu dijalankan lagi pada hitungan ke-18. Maka kita bisa hitung dari 18 dikurang dengan waktu saat P1 ini di-interrupt 2. 18 kurang 2 sama dengan 16. P2 ini juga sama. Kemudian P3 ini 7 dikurang dengan 5. Kemudian P4 ini 0 karena waktu dimasukkan langsung dijalankan dan diselesaikan oleh CPU. Untuk P5 ini kita bisa lihat dijalankannya pada hitungan ke-10 namun masuk pada
antrian pada hitungan ke-9. Maka waiting time-nya 1. Untuk average waiting time-nya ini yaitu 16 ditambah 8 ditambah 2 tambah 0 tambah 1 dibagi 5 sama dengan ini 26, 27 dibagi 5 sama dengan 5,4 milisecond. Kelemahan dari algoritma priority scheduling ini yaitu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan tidak pernah dijalankan jika ada proses lain dengan prioritas yang lebih tinggi, hingga terjadi yang namanya infinite blocking atau starvation. Solusi dari starvation ini yaitu dengan melakukan aging atau meningkatkan prioritas dari setiap proses yang ada pada antrian secara bertahap agar proses yang memiliki prioritas yang rendah tadi dapat dijalankan oleh CPU. Kemudian berikutnya ada algoritma round robin. Pada algoritma round robin ini menggunakan yang namanya time sharing, yaitu setiap proses mendapatkan waktu CPU atau bisa juga disebut dengan waktu kuantum atau quantum time untuk membatasi proses. Rata-rata quantum time ini berkisar antara 1 hingga 100 milisecond. Setelah quantum time habis pada suatu proses, maka sisa burst time dikembalikan ke dalam antrian. Algoritma round robin ini lebih optimal daripada priority scheduling karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Kemudian algoritma round robin ini juga terbagi menjadi dua, yaitu round robin FCFS atau first come first serve dan juga round robin primitive non-primitive. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dengan Gantt chart. Yang pertama ada round robin FCFS. Sistemnya kurang lebih sama dengan algoritma FCFS. Pada algoritma ini terdapat quantum time yang disediakan untuk masing-masing proses. Saya contohkan di sini quantum time-nya yaitu 5. Jadi setiap 5 milisecond proses beralih ke proses berikutnya. Jadi di sini pada hitungan ke-0 semua proses dimasukkan ke dalam antrian mulai dari P1 dengan burst time 12, P2 burst time 8, P3, P4 hingga P5. Kemudian P1 ini dijalankan terlebih dahulu karena menggunakan sistem FCFS. Kemudian setelah 5 milisecond, setelah hitungan kelima, proses beralih ke P2. P2 dijalankan dan mengembalikan sisa waktu dari P1 ini, sisa burst time dari P1 ke dalam antrian lagi. 12, kemudian dijalankan dalam 5 hitungan, maka tersisa burst time dari P1 yaitu 7. Hal yang sama juga dilakukan oleh CPU pada P2 ini. P3 dijalankan, mengembalikan P2 dengan sisa burst time 3. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian P3 dijalankan, dilanjutkan dengan P4. P4 ini karena burst time-nya 2, maka setelah proses ini selesai, langsung dilanjutkan dengan proses P5 dengan burst time 1. Kemudian dilanjutkan lagi dengan P1 dengan burst time 7. Karena burst time 7 ini 7 lebih besar daripada quantum time yang disediakan, yang dalam hal ini quantum time-nya yaitu 5. Maka pada hitungan ke-23, yang mana 5 hitungan setelah 18, proses berganti ke proses P2. Kemudian P2 dijalankan hingga selesai, lalu dilanjutkan lagi dengan P1. Untuk waiting time-nya ini sama juga. P1 ini dijalankan, lalu diganti dengan proses berikutnya, lalu dijalankan lagi pada hitungan ke-18, kemudian dijalankan lagi pada hitungan ke-26. Jadi kita bisa kalkulasikan di sini waiting time untuk P1 sama dengan 16, P2 ini 5, langsung dijalankan pada hitungan ke-5. Kemudian pada hitungan ke-23 dijalankan kembali. Maka kita bisa perkirakan untuk waiting time P2-nya ini 18, untuk P3 10, P4 15, dan P5 17.
Untuk average waiting time-nya ini dijumlahkan semuanya, 16 tambah 18 tambah 10 tambah 15 tambah 17, dibagi 5, akan mendapatkan hasil dengan 15,2 milisecond. Untuk yang berikutnya ada round robin primitive dan primitive. Pada algoritma round robin yang satu ini, proses dijalankan dengan burst time yang paling kecil terlebih dahulu. Jadi di sini untuk pada hitungan ke 0 semua proses dimasukkan, kemudian CPU memilih proses yang memiliki burst time yang paling kecil, yaitu dalam hal ini 5 P5 dengan burst time 1. Setelah proses selesai, P5 selesai dijalankan, dilanjutkan dengan P4 dengan burst time 2 pada P3, kemudian lanjut dengan P3 dengan burst time 5, lalu P2 dengan burst time 8. Karena 8 ini lebih besar daripada quantum time yang disediakan, maka proses dihentikan lalu dilanjutkan kembali karena burst time-nya ini lebih kecil daripada P1, yang mana dalam hal ini P1 ini burst time-nya 12. Kemudian hingga P2 selesai dijalankan oleh CPU, dilanjutkan dengan P1 hingga selesai. Untuk waiting time-nya ini P1 ini 16. Jadi saat dihitung dari saat P1 ini dijalankan dikurang dengan saat P1 ini dimasukkan ke dalam antrian. 16 dikurang 0, 16, P2 8, P3 3, P4 1, dan P5 0. Untuk average waiting time-nya ini relatif lebih kecil daripada round robin FCFS, yaitu untuk round robin ini average waiting time-nya yaitu 5,6 milisecond. Kemudian berikutnya untuk kelemahan dari algoritma round robin. Untuk algoritma round robin ini sangat bergantung pada besarnya time quantum. Jika time quantum yang disediakan terlalu besar, maka akan sama saja dengan FCFS. Dan jika time quantum terlalu kecil, maka akan banyak peralihan sehingga banyak waktu yang terbuang. Yang mana CPU ini membutuhkan waktu untuk beralih dari satu proses ke proses lainnya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.